Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muhamka. Ya, alhamdulillah dengan nikmat Allah kita masih bisa menikmati kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang sungguh-sungguh berharga untuk kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Di sini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman mengenai kesempurnaan Islam dan kemudahan agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna di muka bumi ini jika kita bandingkan dengan agama-agama lain yang ada di dunia. Banyak sekali bukti-buktinya, baik itu secara ilmiah atau secara hadis ataupun Quran yang telah disampaikan dalam Islam ataupun secara logika. Dan salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu pada hari ini. Dan ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW tengah mengadakan haji wada dan tepatnya pada hari Arafah. Yaitu pada hari ini ketika Rasulullah melaksanakan haji tersebut, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini tuh telah kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kami sempurnakan juga nikmat kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kami ridhoi agama Islam untuk kalian. Nah, di dalam ayat ini sudah sangat jelas menyebutkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sudah sempurna. Baik dari sisi hukum, baik dari tuntunan hidup manusia dan lain sebagainya. Dan dalam agama Islam itu seluruh apa yang ada di kehidupan kita itu sudah diatur, dari mulai bagaimana kita seharusnya meyakini yang menciptakan kita, bagaimana kita meyakini Nabi Muhammad, bagaimana kita menjalankan apa yang harus diperintahkan atau meninggalkannya, ataupun bagaimana kita harus bersikap kepada Nabi Muhammad, kepada Tuhan kita, atau bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua kita, kepada teman kita yang sebaya atau bahkan yang lebih kecil. Bahkan sampai hal-hal yang menurut kita itu hal-hal yang remeh-temeh, seperti apa yang harusnya kita lakukan sebelum kita masuk kamar mandi. Dan dalam agama Islam sudah diajarkan untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian mendorong kaki kiri. Dan bagaimana apa yang harus kita lakukan saat pertama kali kita bangun di waktu pagi sampai kita tidur lagi di waktu malam. Semuanya itu sudah ada aturannya yang sangat-sangat terperinci di dalam Islam. Tidak ada satu hal pun yang luput di dalam Islam. Seperti contohnya, di dalam Islam sudah mensyariatkan syariat sholat. Dan dalam syariat sholat itu banyak sekali rincian-rincian yang sudah dijelaskan dalam Islam. Seperti apa saja rukun-rukun sholat, apa saja syarat-syarat sholat, apa saja hal-hal yang boleh dikerjakan atau hal-hal yang tidak boleh dikerjakan, hal-hal apa saja yang dimakruhkan dalam sholat, bahkan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan sholat seseorang. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kesempurnaan agama ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Karena ketika manusia merancang atau membuat suatu hal, pasti di sana ada suatu kekeliruan atau kekurangan atau hal-hal yang kurang cocok dengan kehidupan manusia. Akan tapi sejauh yang kita ketahui, itu agama Islam adalah agama yang paling cocok di dalam kehidupan manusia. Ya, berbeda dengan hukum-hukum manusia yang kadang saling bertabrakan atau bertentangan dengan hukum satu dengan hukum yang lainnya, atau tidak sesuai ketika hukum ini dilaksanakan di negara A, ini tidak sesuai dilaksanakan dengan negara B. Berbeda dengan hukum Islam, karena hukum Islam ini adalah buatan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, maka agama Islam ini cocok untuk seluruh alam. Ya, sebagai firman Allah, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Selain agama Islam yang adalah agama yang sempurna, agama Islam juga agama yang mudah. Ya, akan tapi banyak sekali umat muslim terkhususnya merasa bahwasanya mereka terbebani dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam atau perintah-perintah yang dalam agama Islam. Akan tapi sesungguhnya apa yang bisa membiarkan seseorang di dalam melaksanakan agama Islam itu ada beberapa macam. Salah satunya yang pertama, kebodohan orang tersebut akan agama Islam karena dia tidak mempelajari
apa yang sebenarnya disyariatkan dalam Islam, ya. Apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja yang boleh ditinggalkan ketika dia mengalami suatu darurat. Contohnya, sholat wajib dilaksanakan secara berdiri. Akan tapi ketika seseorang mengalami luka atau sakit atau memang dia tidak mau berdiri, maka dalam Islam dia boleh sholat dengan duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, boleh dilaksanakan dengan berbaring. Atau bahkan ketika dia berbaring pun tidak bisa menggunakan gerakan tangan, dia boleh menggunakan isyarat kedipan mata, dan apabila matanya pun tidak bisa, dia bahkan bisa menggunakan isyarat hati. Dan itu adalah salah satu contoh kemudahan agama Islam. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang itu merasa berat untuk mengerjakan syariat Islam adalah banyaknya kemaksiatan yang dia telah kerjakan, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menutupi hati seseorang, kan membuat percik-percik hitam dalam hati seseorang. Ketika seorang itu telah mengerjakan banyak kemaksiatan, maka secara otomatis hati sucinya, hati murninya itu akan tertutup dengan kemaksiatan, maka dia akan merasa berat ketika mengerjakan agama Islam. Dan yang ketiga adalah dia hanya menuruti hawa nafsunya saja, dia hanya menganggap ringan apa yang dianggap ringan oleh hawa nafsunya saja, dan ini jelas-jelas salah, ya. Karena Allah SWT telah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kebaikan untuk manusia, wala yuridu bikumul usra, bukan keburukan bagi manusia. Allah juga telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang melebihi dari kemampuannya. Dan siapa yang paling mengetahui kemampuan manusia? Ya Allah SWT, bukan diri dia sendiri, ya. Bahkan Allah SWT itu lebih mengetahui bagaimana kemampuan seseorang sesungguhnya daripada dia sendiri. Karena kadang-kadang orang menganggap dirinya tidak mampu karena dia malas, bukan karena dia tidak mampu, ya, atau dia karena dia memang tidak mau melakukan hal tersebut, ya. Sekali lagi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuan orang tersebut. Nah, seperti inilah kesempurnaan dan kemudahan agama Islam. Dan kemudahan agama Islam sebenarnya banyak sekali. Contohnya di kehidupan sehari-hari, ketika hujan, kita hujan lebat, kita diperbolehkan untuk sholat di rumah, ketika dalam perjalanan kita boleh tidak berpuasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Akan tapi perlu diingat, jangan selalu menuruti hawa nafsu. Jangan menganggap mudah apa yang dianggap mudah hawa nafsu, karena ketika kita menuruti hawa nafsu, segala perintah Allah itu akan terasa berat. Nah, seperti itulah apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.